Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9, terdiri dari Nur Halimah, saya sendiri, Dwi Yanti, dan Muhammad Unang. Nah, di sini kami ingin melakukan percobaan, yaitu percobaan kebocoran pada tangki air. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida atau bisa berupa zat cair gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam fluida dinamis, ciri-cirinya yaitu yang pertama, fluida dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termanfaatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang teorema Torricelli. Teorema Torricelli adalah sebuah fenomena air yang menyembur keluar dari sebuah lubang tangki air. Besarnya suatu energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besarnya energi potensial. Di sini bisa dilihat dari gambar tangki air berlubang. Sebuah tabung berisikan fluida dengan ketinggian permukaan fluida dari dasar adalah H, memiliki lubang kebocoran pada ketinggian H2 dari dasar tabung. Jika permukaan fluida dianggap sebagai permukaan 1 dan lubang kebocoran sebagai permukaan 2, maka berdasarkan azas Bernoulli yaitu P1 tambah 1/2 PV1 pangkat 2 ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 PV2 pangkat 2 ditambah PGH2. Karena P1 sama dengan P2 dan V1 sama dengan 0, maka di sini V1 lebih besar dari V2. PGH1 sama dengan 1/2 PV2 pangkat 2 tambah PGH2. GH1 sama dengan 1/2 V2 pangkat 2 tambah GH2. 1/2 V2 pangkat 2 sama dengan GH1 sama dengan GH2. Nah, V2 pangkat 2 sama dengan 2G dikali H1 dikurang H2. Rumus V2 sama dengan akar dari 2G dikali H1 dikurang H2. Nah, di sini dimana V2 sama dengan besaran kecepatan aliran fluida keluar dari tabung atau M/S. Nah, G itu sama dengan percepatan gravitasi atau M/S2. Nah, untuk ketinggian fluida dari dasar tabung atau H1 sama dengan Nah, untuk H2 sama dengan ketinggian lubang kebocoran dari dasar tabung atau M. Nah, di sini kami ingin praktikum fisika, yaitu judulnya penerapan teorema Torricelli. Tujuannya yang pertama itu menentukan debit aliran, dan yang kedua itu untuk menentukan kecepatan air menyembur keluar dari lubang dinding tabung. Dan yang ketiga untuk mengetahui hubungan kedalaman dari permukaan air dengan panjang aliran air konvensional. Nah, selanjutnya itu ada langkah kerja. Yang pertama itu kita menyiapkan alat dan bahan. Nah, 2. Memberikan ukuran ketinggian air pada botol, yaitu 20 cm, 14 cm, 11 cm, dan 9 cm. Dan yang ketiga, menentukan tinggi lubang atau 5 cm. Dan yang keempat, membuka lubang air pada ketinggian air 20 cm dan diamati jarak. Berapa besar loncatan air pada arah mendatar, catat jaraknya dari kaki botol. Dan yang kelima itu, ulangi percobaan pada ketinggian air 14 cm, 11 cm, dan 9 cm. Dan yang keenam itu, tugas kita mencatat data yang diperoleh pada tabel pengamatan. Selanjutnya itu kita mulai melakukan percobaan pada kebocoran pada tangki. Nah, yang pertama
selanjutnya itu percobaan yang kedua. Nah, selanjutnya itu percobaan kelajuan air pada kebocoran tangki air. Di sini kita bisa lihat setelah melakukan percobaan, di sini kita bisa lihat tabel pengamatan di mana ada ketinggian air atau H1, ketinggian lubang atau H2, jarak loncatan air dan keterangan. Di sini yang pertama untuk percobaan yang pertama yaitu ketinggian air yaitu 20 cm atau H1, untuk ketinggian lubang atau H2 itu 5 cm, dan jarak loncatan air yang pertama itu 14,0 cm. Nah, untuk yang selanjutnya itu percobaan kedua, ketinggian air atau H1 sama dengan 14 cm. Ketinggian air, nah ketinggian air yang kedua, dan untuk ketinggian lubang atau H2 itu 5 cm. Dan untuk jarak air loncatannya itu 12,2 cm. Nah, dan ada tabel bisa dilihat di sini untuk percobaannya sampai 4 kali percobaan, di mana jarak loncatannya itu setiap loncatan berbeda-beda. Nah, untuk ketinggian lubangnya itu sama, dia 5 cm, untuk ketinggiannya itu 20, 14, 11, 9 cm. Nah, untuk percobaannya cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.